Hai, buat kalian yang pengen daftar beasiswa Ajinomoto tapi masih bingung cara pengisian application formnya. Tenang, di sini aku akan kasih tutorial cara pendaftaran dan pengisian beasiswa Ajinomoto step by step. Untuk application form terdiri dari beberapa bagian utama, mulai dari data diri, akademik, essay, dan upload dokumen. Tapi tenang, teman-teman nggak harus menyelesaikannya dalam sekali duduk. Kalian bisa menyimpannya di Notes ataupun Word. Pertama, silahkan buka website beasiswa Ajinomoto di alamat ajinomoto.co.id/beasiswa. Kemudian, silahkan diklik cara daftar. Yang pertama, personal information. Kalian bisa mengisi data diri sesuai dengan dokumen resmi seperti KTP ataupun paspor. Pastikan nama, tempat tanggal lahir, dan email tidak salah. Dan pastikan email yang kalian gunakan adalah email yang aktif, karena email ini akan digunakan untuk komunikasi selama proses beasiswa berlangsung. Tips dari aku, lakukan double check sebelum kalian melangkah ke step selanjutnya. Kemudian, di sini teman-teman disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran. Untuk formulir pendaftaran, bisa teman-teman unduh di bagian paling bawah, seperti berikut ini. Pada bagian application form, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu petunjuk pengisian yang terdapat pada bagian awal dokumen. Di sini, kalian juga diminta untuk mengisi data diri seperti pada bagian sebelumnya. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan dokumen resmi seperti KTP ataupun paspor, dan jangan sampai ada detail yang salah ataupun terlewat. Yang kedua, yaitu educational background. Silahkan kalian isi latar belakang pendidikan dari SD hingga perkuliahan. Tulis nama dan lokasi institusi dengan jelas dan hindari penggunaan singkatan. Di sini, isi juga nama universitas, jurusan, dan program studi dengan jelas, termasuk IPK yang sesuai dengan transkrip yang telah dikeluarkan oleh universitas masing-masing. Kemudian, jika teman-teman punya pengalaman bekerja, silakan isi pada bagian employment record secara berurutan. Diisi dengan jelas seperti nama dan alamat perusahaan, periode bekerja, dan posisi saat bekerja. Pada bagian selanjutnya, silakan teman-teman isi seperti nama universitas, jurusan, dan host profesor yang ingin kalian tuju pada waktu mendaftar S2 nantinya. Pastikan bahwa lab dan host profesor yang kalian tuju sesuai dengan research interest kalian masing-masing. Kemudian, jika kalian mempunyai pengalaman belajar bahasa Jepang dan mengambil tes seperti JLPT, silahkan teman-teman isi data di bagian berikut ini. Jika tidak ada, bisa teman-teman kosongkan ya. Pada bagian terakhir, kalian bisa melakukan self-evaluation terkait kemampuan bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Dan silahkan cantumkan jika kalian saat ini sedang proses mendaftar beasiswa yang lain juga ya. Dan pada bagian terakhir, silahkan diisi tanggal pendaftaran, tanda tangan, dan juga nama lengkap dari kalian masing-masing. Yang kedua, academic background. Untuk formulirnya, silahkan teman-teman unduh pada bagian paling bawah seperti berikut ini. Isi data universitas, jurusan, dan program studi dengan jelas. Isi pula IPK sesuai dengan transkrip yang telah dikeluarkan. Jelaskan pula bidang studi dan research interest dengan relevan dan spesifik. Tips dari aku, tidak perlu istilah yang terlalu rumit, yang penting jelas dan relevan. Yang ketiga, yaitu esai. Silakan jawab semua pertanyaan dengan jujur dan personal. Fokus kepada kenapa kalian mendaftar Ajinomoto Scholarship, goals akademik, dan rencana masa depan. Tunjukkan pula nilai dan visi yang sejalan dengan Ajinomoto. Tips dari aku, hindari copy-paste dari beasiswa lain, dan juga gunakan struktur yang rapi seperti opening, isi, dan closing. Yang keempat, upload dokumen. Perhatikan format file yang diminta, apakah JPG atau PDF, dan ukuran maksimalnya. Pastikan bahwa file terbaca jelas, dan gunakan nama file yang rapi dan profesional. Untuk contoh penamaan file, bisa seperti transkrip underscore nama, ataupun motivation letter underscore nama. Berikut hal-hal yang perlu kalian hindari selama proses pendaftaran. Yang pertama, mensubmit dokumen terlalu mepet dengan deadline. Yang kedua, salah upload dokumen. Yang ketiga, tidak teliti dan tidak mengecek kembali sebelum upload dokumen. Dan yang keempat, esai yang terlalu general dan tidak personal. Tips dari aku, silahkan kalian cek kembali sebelum mensubmit dokumen seperti typo, grammar yang salah, ataupun hal-hal lainnya. Sebelum submit,
Pastikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, semua kolom sudah wajib terisi. Yang kedua, semua dokumen sudah terupload dengan benar. Yang ketiga, esai sudah dibaca ulang. Dan yang keempat, deadline dan zona waktu sudah dicek ya. Silahkan centang pada bagian bawah serta melakukan verifikasi. Sebagai langkah terakhir, yaitu dengan melakukan klik daftar sekarang, dan teman-teman sudah resmi terdaftar untuk beasiswa Ajinomoto. Semangat buat teman-teman yang lagi apply Ajinomoto Scholarship. Good luck, dan semoga kita ketemu sebagai award di Ajinomoto selanjutnya. Dan kalau kalian masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Like, save, dan share ke teman kamu yang mau apply beasiswa Ajinomoto. Dan jangan lupa untuk follow akun resmi beasiswa Ajinomoto ya. Eat well, live well.